Tessa, hon. I've called all day. Tessa? Mom? Film diawali dengan Tessa, seorang mahasiswi yang baru bangun dari tempat tidurnya. Tessa terlihat membawa sebuah kardus yang berisi barang-barang yang dimana akan dibawa ke asrama tempat kuliahnya. Kemudian, Tessa dipanggil ibunya untuk sarapan sebelum berangkat ke asrama. Di sana juga terlihat ada pacarnya Tessa yang bernama Noah. Setelah sarapan mereka pun berangkat ke asrama Tessa. Sesampainya di kamar asrama mereka pun disambut oleh dua cewek yang sedang bermain kartu. Salah satu cewek bernama Stephanie akan menjadi teman sekamar Tessa. Si ibu tidak suka Tessa sekamar dengan Stephanie karena penampilan Stephanie yang menurut ibunya tidak baik dan akan berpengaruh kepada Tessa nantinya. Tessa pun meyakinkan ibunya bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh Stephanie, dan akhirnya ibunya pun mengizinkannya. Mereka bertiga berpisah meninggalkan Tessa di asrama kampus barunya. Keesokan harinya di hari pertama Tessa kuliah, dia bertemu dengan seseorang mahasiswa yang bernama Landon. Mereka berdua menunggu di depan kelas karena pintu kelasnya masih terkunci. Tiba-tiba datang seorang yang membukakan pintu kelasnya. Mereka pun masuk dan mengikuti kelas pada pagi yang cerah itu. Berpindah ke scene lain terlihat Tessa yang selesai mandi, ingin mengganti baju di kamarnya. Begitu terkejutnya Tessa melihat seorang pria berada di sana. Kemudian Tessa bertanya kepada pria itu apakah dia salah kamar atau tidak. Si pria pun menjawab dia tidak salah kamar dan menunjukkan kunci kamar tersebut. Kemudian datang Stephanie dan menjelaskan bahwa pria itu bernama Hardin adalah temannya. Keesokan harinya Tessa nongkrong di kafe dekat kampusnya. Tidak disangka Hardin yang semalam berada di kamarnya datang ke sana bersama teman-temannya untuk membeli kopi. Setelah membeli kopi, Hardin pergi. Nah, ketika Hardin hendak keluar dari kafe, mereka bertatapan dan mulai tumbuh benih-benih cinta. Di dalam perpus ketika Tessa sedang membaca buku, datang Stephanie yang merayu Tessa agar ikut ke pesta bersama. Tessa mengiyakan ajakan Stephanie dan ikut pergi ke pesta. Sesampainya di pesta, Stephanie mengenalkan Tessa kepada teman-temannya. Di sana mereka mengobrol dan bermain truth or dare. Karena Tessa tidak mau menjawab dengan jujur, dia diberi tantangan untuk berciuman dengan Hardin. Akan tetapi ketika hendak berciuman, Tessa pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya setelah jam kuliah selesai, Tessa bertanya kepada Landon tentang Hardin. Landon pun memberitahu Tessa bahwa Hardin secara tidak langsung ada hubungan keluarga dengan Landon. Itu dikarenakan ibunya Landon dan ayahnya Hardin berpacaran dan akan segera melakukan pernikahan. Landon juga menjelaskan bahwa ayahnya Hardin adalah seorang rektor di kampusnya itu. Berpindah ke scene lain, terlihat Tessa sedang membeli kopi di kafe. Di sana juga ada Hardin yang sedang membaca novel. Lalu Hardin menghampiri Tessa yang baru duduk di sana, bahkan belum sempat menyeruput kopi yang dia beli. Hardin mengajak Tessa pergi ke sebuah danau yang menjadi tempat favoritnya. Sesampainya di danau, Hardin langsung membuka baju dan berenang di sana. Tessa yang masih di atas disuruh memakai bajunya Hardin untuk berenang, dan mereka pun berenang bersama. Keesokan harinya setelah selesai kuliah, terlihat Noah sudah menunggu Tessa di depan kampusnya. Pada malam hari Tessa mengajak Noah ke tempat kemah teman-temannya. Ketika sedang bermain, Tessa diganggu oleh seorang temannya. Bukannya Noah yang membantu Tessa, malah Hardin yang juga berada di sana menghajar teman yang mengganggu Tessa. Sepulangnya dari kemah terlihat Noah yang sudah tertidur pulas. Tessa yang belum tertidur ditelepon oleh Landon yang mengatakan bahwa Hardin dalam masalah. Sesampainya di rumah Hardin, Tessa melihat Hardin yang sedang minum di depan kolam renang. Tessa pun menyuruh Hardin berhenti untuk minum. Bukannya menaruh botol minuman dengan baik, Hardin malah melempar botol tersebut ke lantai dan pecah. Tanpa berpikir panjang kali lebar kali tinggi, Tessa langsung membersihkan pecahan botol itu. Tapi sayangnya tangan Tessa terluka karena pecahan botol. Hardin yang merasa bersalah kemudian membawa Tessa ke kamarnya untuk diobati lukanya. Setelah mengobati luka Tessa, mereka berdua pun membuka baju dan bercocok tanam dengan semangat. Keesokan paginya, Tessa yang teringat bahwa Noah pacarnya sedang berada di asrama buru-buru pergi ke sana. Noah yang menghubungi Tessa beberapa kali sudah menunggunya di depan asrama.
Tanpa disadari, Hardin juga ikut pergi ke sana. Noah yang mengetahui kejadian itu pun curiga dengan Tessa yang hilang semalaman bersama Hardin. Noah yang sudah kecewa berat pun lantas pergi meninggalkan Tessa. Singkat cerita, Tessa yang sudah putus dengan Noah kini berpacaran dengan Hardin. Ketika posisi Tessa sudah sangat mantap untuk bercocok tanam bersama Hardin di kamar asrama, tiba-tiba sang ibu datang dan memergoki mereka. Ibunya pun marah dan mengancam Tessa dengan tidak mengirimkan uang bulanan ke Tessa. Hardin yang merasa bersalah kemudian mengajak Tessa untuk tinggal bersamanya. Di suatu ketika, Tessa curiga dengan Hardin yang pergi tanpa pamitan kepadanya. Seorang teman tiba-tiba menyuruh Tessa datang ke kafe. Di sana mereka menunjukkan rekaman bahwa Hardin hanya mempermainkan Tessa. Hardin menjelaskan kepada Tessa bahwa dia bersungguh-sungguh mencintai Tessa. Tessa yang sudah kecewa dengan Hardin kemudian pergi meninggalkannya. Kemudian Tessa datang ke rumah ibunya dan meminta maaf. Setelah itu dia pergi ke lapangan untuk menemui Noah yang sedang berolahraga. Tessa meminta maaf kepada Noah atas apa yang sudah dia lakukan. Singkat cerita, perkuliahan akan segera berakhir. Salah satu dosen memberi Tessa sebuah surat yang ternyata dari Hardin. Kemudian Tessa datang ke danau untuk mengenang masa-masa bersama Hardin. Tiba-tiba Hardin datang dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat mulia sekali.